يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang meraih keberkahan hidup dalam segala aspek. Nah, barokah ini sistem langit. Menariknya di situ. Barokah ini sistem langit. Langit yang bekerja, bukan kita. Langit yang bekerja. Tumbuh. Hasilnya tumbuh. Anak, mohon maaf, suami istri zaman sekarang. Banyak nih pasangan hidup pengen punya anak, tapi nggak tahu anaknya berkah apa enggak. Itu pengen punya anak, tapi cita-cita pengen punya anak yang ganteng kayak Habib Novel. Masya Allah. Jangan pengen ganteng kayak saya. Ya, pengen punya anak yang soleh seperti orang-orang soleh. Gantengnya seperti Habib Novel. Boleh. Tetap seperti saya. Gitu kan ya. Jualan ini namanya. Lagi jualan. Tapi niat utamanya pengen punya anak yang soleh, punya anak yang solihah, punya anak yang bisa senangkan dunia akhirat, punya anak. Nah, kalau pengen punya anak seperti itu, otomatis prosesnya dia akan mulai belajar gimana ya punya anak yang soleh dan solihah. Oh, prosesnya benar, prosesnya diikutin, maka selanjutnya langit yang bekerja. Anak itu suatu saat prosesnya bagaimanapun berkah, suatu saat akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dunia akhirat, bagaimanapun bentuk perjalanan hidupnya. Kadang ada anak yang lupa, keseret arus yang gak benar, ujung-ujungnya tiba-tiba berubah jadi luar biasa. Oh, ketahuan. Saya punya teman, hidupnya tadinya tiap malam di night club. Serius. Ya, tiap malam di night club. Khamr model apa yang gak pernah dia minum? Khamr model apa yang gak pernah dia minum? Macam-macam khamr. Ya, kalau orang zaman sekarang kan bisanya mayoritas beli khamr murahan. Kadang-kadang oplosan akhirnya ujung-ujungnya mati. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini dia khamr yang harganya itu udah puluhan juta pun diminum gitu. Kelas maksiatnya luar biasa. Dipanggilkan ustadz model apapun, ustadznya diceramain. Ustadznya diceramain. Masya Allah. Tapi suatu ketika diajak pengajian sama temennya. Dia jawab, paling sama kayak ustadz-ustadz yang lain. Udah, kamu datang aja ikut sama saya. Mau sama nggak sama boleh. Kamu ikut. Dia datang pakai anting-anting, pakai kaos, ya. Pakaiannya pakai night club lah. Masya Allah. Temennya ya asyik aja bawa. Nah, ini ustadznya ini seorang Habib. Sama Habibnya nggak disinggung sama sekali. Didiemin dia. Dia heran. Saya ketemu semua ustadz, lihat saya langsung diceramain. Kok yang satu ini saya nggak dianggap ya, seperti nggak ada saya. Cuman kasih senyum biasa gitu. Berkali-kali datang seperti itu. Satu hari dia sakit di rumah sakit. Nggak ada orang jenguk. Ini Habibnya, ini orang tua, bukan anak muda, bukan saya, orang tua. Ya, almarhum sudah meninggal nih Habibnya. Begitu dengar
Salah satu jamaahnya yang modelnya kayak gitu ini, yang baru hadir berapa kali, nggak hadir kenapa sakit? Dijenguk ke rumah sakit. Kaget dia. Saya ini orang jelek, ini orang tokoh. Masya Allah, tokoh nasional, kok mau jenguk saya? Langsung hatinya berubah. Ya, dan sampai sekarang jadi muslim yang luar biasa. Punya majelis bahkan sekarang. Sekarang punya pengajian. Saya punya sidik, kok bisa? Saya mau tahu rahasianya di mana. Ternyata rahasianya ibunya setiap hari Jumat dan malam Jumat ziarah luar Batang. Dari bayi diajak ziarah ke Habib Husin Bokar itu luar Batang. Anda percaya, nggak percaya boleh. Mau percaya keramat wali boleh, nggak percaya keramat wali boleh. Tapi kalau nggak percaya wali punya keramat, berarti nggak percaya sama Al-Quran. Ngeri.com. Ya, berarti nggak percaya sama kisah keramatnya para sahabat. Ngeri.com. Itu muslim bagian mana itu kalau nggak percaya keramat wali? Percaya kekeramatan para aulia hukumnya wajib, termasuk bagian daripada iman pada Al-Quran. Karena di Al-Quran disebutkan karomahnya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam itu bukan nabi, beliau seorang wali perempuan. Di Al-Quran disebutkan keramatnya Khidir alaihissalam. Menurut sebagian ulama Khidir bukan nabi, tapi seorang wali Allah. Kalau Anda menganggap Nabi Khidir nabi, maka ada keramat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan nabi, tidur 309 tahun. Kalau Anda percaya keramatnya orang soleh zaman Nabi Musa, 7 turunan ke atas, keramatnya luar biasa. Sampai 2 nabi suruh bangunkan rumah cucunya yang ngoroboh. Nah ini barokah dari orang tuanya. Ternyata waktu kecil orang tuanya gendong anaknya ziarah malam Jumat, hari Jumat keluar Batang, ikut tahlil Yasin di sana. Istiqomah orang tuanya membuahkan hasil. Hasilnya apa? Di ujung-ujung ya anaknya berubah 180 derajat. Itu namanya barokah ketika proses punya anak. Nah, harta sekarang cari duit. Banyak orang sekarang caranya salah. Lihat nih orang dulu nih. Saya kan masih kumpul sama orang-orang dulu. Ya mayoritas orang dulu yang saya kumpulin udah pada pindah ke alam barzah. Karena dulu kakek saya wafat umur 93 tahun. Jadi saya ketemu orang-orang tua ya, yang betul-betul usianya tua. Guru saya wafat umur 78 tahun. Habib Anis itu wafat umur 78 tahun. Saya kumpul dengan orang-orang yang usianya semacam itu. Jadi alhamdulillah menang makan garam. Nggak ikut berpengalaman, tapi makan pengalamannya orang-orang yang punya pengalaman. Orang dulu tuh kalau keluar rumah nggak bilang mau ke kantor, mau kemana? Ke kantor enggak. Mau kemana? Cari duit? Enggak ada. Mau kemana? Cari nafkah. Cari nafkah. Kalimatnya bagus, cari nafkah, bukan cari duit, bukan mau ke kantor, tapi cari nafkah untuk anak istri. Ya, untuk anak istri. Kata nafkah ini beda. Saya mau cari nafkah, sesuatu yang halal untuk keluarga. Ditanya lain, mengapa? Golek sing halal. Ya, kalau buat remaja kadang kalimat ini dipelesetkan ya. Mau kemana? Golek sing halal. Dikira cari istri baru. Cari yang halal, ya, dipelesetkan. Cari yang halal. Orang kalau mau berkah hartanya harus halal. Kalau nggak halal, modelnya seperti apapun dijamin nggak akan barokah. Kalau nggak halal, harus halal baru bisa berkah. Makanya kan kadang-kadang kita ini bingung. Saya tinggal di Amerika, saya tinggal di Indonesia, mau cari rezeki halal sekarang kok susah ya Bib ya. Saya ajarin doanya biar nggak susah. Gimana? Jangan doa minta rezeki halal, nanti susah dapatnya. Kenapa begitu? Sebab sekarang yang halal udah kecampur yang haram, jadinya subhat. Nggak haram tapi subhat, gitu kan ya? Terus doanya gimana, Bib? Doanya para wali, ya Allah, beri aku rezeki yang tidak menyebabkan aku disiksa di dunia maupun di akhirat. Selesai. Ya, rezekinya model apapun, yang penting nggak disiksa di dunia, nggak disiksa di akhirat. Tapi caranya kita mencari harus halal. Cara carinya harus halal, nggak boleh ya haram-haram titik, nggak apa-apa toh Bib, nggak ada. Sedikit yang haram menyebabkan neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, bukan saya. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak untuk dia. Fannar aula bih.
kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari haram lebih pantas masuk neraka. Berarti semua yang masuk ke mulut nih kalau haram ngerinya luar biasa. Yang dimakan maupun yang diminum. Dan sekarang kita cek, yang kita makan, yang kita minum ini yang nggak kecampur yang haram yang mana? Yang nggak kecampur yang haram ya, yang mana? Makanya jadinya nggak berkah, waktunya nggak berkah, tidurnya nggak berkah. Tidur sudah 40 tahun nggak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Di mana berkahnya? Yang umurnya 48 tahun, sudah 48 tahun kamu tidur sekalipun nggak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Berkahnya di mana? 48 tahun tidur sekalipun nggak pernah mimpi bertemu wali-wali Allah. Berkahnya di mana? 48 tahun kamu tidur nggak pernah bermimpi bertemu bidadari. Berkahnya di mana? Sementara orang-orang dulu ada yang mimpi bidadari, ada yang mimpi rasul, ada yang mimpi wali. Mimpinya semua ukhrawi, mimpi yang luar biasa. Giliran kita mimpinya yang gitu-gitu nggak jelas. Ya, yang nggak jelas. Kenapa tidurnya nggak berkah? Yang dimakan tanda tanya. Mata 24 jam Masya Allah bisa lihat semuanya. Lihat Al-Quran nggak bisa. Lihat semuanya bisa. Lihat Netflix bisa. 2 jam nonton Netflix, 3 jam nonton Netflix. Drakor nih mbak-mbak nih. Drama apa tuh? Drama kor-kor itu? Entah kornya apa ya, gak usah diterjemahin itu. Berseri-seri khatam dalam satu hari. Al-Qur'annya gak dilihat. Sampai Al-Qur'annya manggil, kapan kamu baca aku? Kapan kamu baca aku? Matanya gak barokah. What happened with your eyes? Ada apa dengan mata kita? Coba lihat. Game, Masya Allah. Gamenya sampai sudah angkanya ratusan ribu. Wah, hampir 1 juta skornya. Senengnya luar biasa. Lah ayat-ayat Al-Quran ini yang 6.000 ini gak dibaca kemana ini? Kemana ini? Al-Ikhlasnya, Al-Falaknya, An-Nasnya. Mana nih mata kita kok gak buka lembaran-lembaran Al-Quran? Berarti mata kita gak barokah. Mulut dipakai dari pagi sampai tidur, sibuk ngobrol apapun. Tapi ngucap sholawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, nggak dijalankan. Berkahnya di mana? Kok mulutnya nggak berkah? Kenapa ini? Kaki diajak jogging jauh-jauh ke Manahan siap, jogging ke Solo Baru siap. Diajak sholat berjamaah nggak sanggup. Kaki model apa ini? Cap apa kaki kita ini? Kenapa diajak sholat dia berat, diajak lari dia kuat? Nggak berkah ini kaki. Na'udzubillah min dzalik. What's happened? Ada apa dengan kita? Berarti kita cek nih. Berarti ada yang gak beres nih yang kita makan. Gak beres yang kita minum. Berarti gak barokah. Harus kita rubah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Sebagai muslim, tentu kita ingin setiap karunia rezeki yang diamanahkan, baik berupa harta, anak, kesehatan, umur, dan lain-lainnya, adalah yang berkah. Karena keberkahan adalah kunci kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Lantas bagaimanakah cara mendapatkannya? Kunci keberkahan hidup dalam segala aspek akan diperoleh dengan iman dan takwa, beramal soleh, rajin sedekah, mencari harta yang halal, berbakti pada orang tua, dan lain-lainnya adalah implementasi dari meraih hidup yang berkah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mendapatkan hidup yang berkah, hidup yang diridhoi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.